Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Oke, jalan Liwakru itu sementara putus, tapi tidak putus total. Sebatas mobil kecil masih bisa lewat, mobil besar nggak bisa lewat. Jalan lintas Sumatera di Lampung Barat nyaris putus akibat longsor. Perjalanan truk dan bus dialihkan ke jalur lain. Dua warga Pakistan ditangkap karena menyalahkan visa kunjungan untuk menggalang donasi ke masjid secara ilegal. Tiga tersangka perekrut pria cinta sesama jenis melalui media sosial ditangkap. Menjelang tahun ajaran baru sekolah, tempat pegadaian barang di Lampung ramai nasabah. Banyak warga yang menggadaikan barang berharganya untuk keperluan biaya masuk sekolah anak-anaknya. Di antaranya terpantau di kantor pegadaian cabang Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Peningkatan transaksi gadai menjelang berakhirnya libur panjang sekolah mencapai 20% dibanding hari biasa. Menurut petugas, transaksi gadai pernah tembus hingga 6 miliar rupiah dalam sehari untuk di seluruh kantor pegadaian di Lampung. Barang yang digadaikan warga umumnya adalah perhiasan dan perabotan elektronik. Oke. Ajaran baru ini sudah mulai kelihatan gitu dari angkanya gitu. Bahkan kemarin saja Mbak, satu hari kita ada nambah delta pinjaman sekitar 6 miliar satu hari seprovinsi Lampung ya Mbak. Seprovinsi Lampung itu 6 miliar gitu. Itu hari kemarin. Tapi kalau kita trasir dari minggu terakhir di bulan Juni, karena itu tepat dengan liburan anak sekolah, artinya sama dengan menuju tahun ajaran baru, itu sekitar 20 miliaran itu kita sudah bertambah dari OSL sektor gadai gitu, dari gadai. Menurut warga, mereka menggadaikan barang berharganya untuk kebutuhan biaya anak masuk sekolah, seperti untuk membayar uang daftar ulang, membeli seragam dan banyak peralatan sekolah lainnya seperti sepatu hingga tas. Gadaikan. Untuk apa tuh Bu duitnya Bu? Keperluannya? Keperluan anak sekolah, buku, ya perlengkapan anak sekolah ya kayak buku, semuanya kan. Ini baru nih seragam SMA kan minimal 1 juta lebih. Belum buku itu, baru daftar ulang doang. Alasan warga ke kantor pegadaian karena badan usaha milik negara atau BUMN sehingga jaminan barang yang digadai nasabah tidak rawan hilang akibat perusahaan bangkrut. Selain itu, nasabah juga bisa pulang langsung membawa uang yang dipinjamnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemandangan tidak biasa terlihat di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Narkotika Bandar Lampung pada Minggu malam. Para warga binaan mengenakan pakaian pramuka dan mengikuti upacara pembukaan Kemah Satya Dharma Bakti dalam peringatan hari ulang tahun ke-64 Pramuka. Kegiatan Pramuka kemudian dilanjutkan dengan lomba baris berbaris hingga membuat api unggun. Menurut petugas, kegiatan tersebut bertujuan membentuk warga binaan menjadi pribadi yang disiplin, cinta tanah air, dan memiliki rasa kasih sayang. Mereka juga diharap bisa meningkatkan keharmonisan selama menjalani masa penahanan. Lapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung melaksanakan kegiatan perkemahan dalam rangka Satya Dharma Bakti Pemasyarakatan. Kita harapkan program pembinaan pramuka ini akan mengubah perilaku mereka jadi perilaku yang disiplin, sikap disiplin, rajin, terampil, taat terhadap hukum.
dan memotivasi seluruh warga binaan untuk menjadikan kegiatan program kemandirian ini, program kepribadian ini jadi program andalan bagi Lapas Narkotika Bandar Lampung. Dalam mengikuti kegiatan pramuka ini, saya menjadikan diri saya jadi lebih baik lagi. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang lebih saya unggulkan, menambah wawasan dan bertambahnya banyak teman, serta semoga harapan saya menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pihak lapas membentuk gugus depan pramuka yang bekerja sama dengan kuartir cabang pramuka Bandar Lampung. Tidak hanya lomba dan menggelar api unggun, warga binaan juga mengikuti pembinaan agama, penanaman bela negara, dan hiburan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Banyak daerah terpencil di Lampung yang hingga kini masih minim infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Di antaranya terjadi di Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Akibat tidak ada jembatan, para petani terpaksa harus menggunakan jasa penyeberangan sungai dengan perahu rakit bambu menuju sawah mereka. Risiko kecelakaan mengancam warga naik perahu rakit tersebut sebab arus sungai cukup deras. Meski demikian, warga tetap naik perahu rakit menuju sawah sebab jadi jalur tercepat dibanding harus melakukan perjalanan darat yang memutar jauh hingga belasan kilometer. Iya, naik rakit. Udah bodoh rakitnya mau diganti lah, Pak. Udah berapa lama, Bu? Naik? Ya, udah lama lah. Memang sejak awal bukaan Rumah Kalong. Sejak awal sawah dibuka? Iya, dibuka. Langsung sini aja tanam terus. Udah ada 10 tahunan? Ya lebih. Lebih. Ibu nggak takut, Bu, tiap hari nyebrang di sungai yang besar ini? Udah punyanya di sini. Bagaimana lagi, Pak, kalau takut? Memang udah biasa? Udah biasa. Sungai ini menghubungkan ke ratusan hektar persawahan di 4 desa, yakni Desa Sri Mulyo, Trimekarjaya, Tanjung Sari, dan Suwoh. Akibat tidak ada jembatan, para petani kesulitan mengangkut padi yang dipanen untuk dibawa pulang. Irigasinya itu belum ada. Apakah semua petani di sana memiliki alkon, Pak? Ya enggak juga. Terus yang nggak punya gimana caranya? Ya kalau nggak punya itu kan cuman satu panenan kita bayar. Sewa gitu ya? Disewa. Berarti untuk yang nggak punya lebih besar ya kosnya ya? Lebih besar. Jasa menyeberang dengan perahu rakit Rp5.000 untuk perjalanan pergi dan pulang. Para petani mendesak Gubernur dan Bupati Lampung Barat segera membangun jembatan di Sungai Waisemaka supaya para petani tidak lagi menderita. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.